Shalom Colors, selamat Hari Kartini bagi wanita-wanita Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita akan membahas tentang konsekuensi bait Allah. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan pemaparan selanjutnya, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Yulan Natasha. Walau ku tak memiliki indahnya dunia ini, namun ku memilikimu, segalanya bagiku. Sekalipun ku miliki seisi dunia ini, namun semuanya semu, tiada yang abadi. Semua kan berlalu, semua sementara, semua pasti berakhir, berharaplah padanya. Walau ku tak memiliki indahnya dunia ini, namun ku memilikimu, segalanya bagiku. Sekalipun ku miliki seisi dunia ini, namun semuanya semu, tiada yang abadi. Semua kan berlalu, semua sementara, semua pasti berakhir, berharaplah padanya. Kesedihan akan berlalu, kebahagiaan pun berakhir, berharaplah hanya kepadanya, satu-satunya yang abadi. Oh, semua kan berlalu, semua sementara, semua pasti berakhir, berharaplah padanya. Semua kan berlalu, semua sementara, semua pasti berakhir, berharaplah padanya, berharaplah padanya, berharaplah padanya. Sungguh pujian yang memberkati kita semua bahwa hidup ini hanya sementara, hanya sesaat di dunia ini. Dan semua akan berlalu. Hanya kepada Tuhanlah kita berharap, satu-satunya harapan kita di dalam setiap kondisi keadaan kita. Ya, puji nama Tuhan, kita akan memaparkan
membahas tentang konsekuensi sebagai bait Allah yang dipaparkan oleh pendeta muda Agus Sunario. Shalom, caller semuanya, dan secara khusus kepada para ibu, wanita, saya mengucapkan selamat Hari Kartini, dan kiranya perjuangan Kartini hari ini menginspirasi kita semuanya, dan wanita-wanita tidak hanya tidak hanya di belakang layar, tapi saatnya saudara juga tampil. Amin. Karena di hadapan Tuhan tidak ada laki-laki perempuan, semua sama ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Puji nama Tuhan. Apa yang dimaksud dengan bait Allah? Apakah bait Allah itu sebuah gedung atau sebuah tempat atau apa itu, Pak? Oke. Jadi Colors dan Ibu Gembala yang saya kasihi, oh ya kebetulan juga hari ini Ibu Gembala jadi host, bukan kebetulan. Jadi Tuhan sudah rancang, tadi malam Bapak Gembala sudah sampaikan ingin jadi host, tetapi hari ini ternyata Ibu Gembala yang jadi host karena kebetulan rupanya hari ini Hari Kartini. Jadi segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Amin. Colors semuanya ya. Nah, saya akan mengambil ayat dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 tentang bait Allah ini. Alkitab mencatat begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi dari ayat ini Alkitab memberikan penjelasan bahwa bait Allah atau bait Roh Kudus bukan hanya gedung gereja, tetapi Paulus jelas ngomong pada jemaat Korintus, kamu. Artinya ini pribadi. Nah, jadi sebagai sebuah pribadi saya mau sampaikan kita semua adalah bait Allah, dan Alkitab mencatat Roh Kudus diam di dalam kamu. Callers yang saya kasihi dalam nama Tuhan, tahukah Bapak Ibu bahwa saudara sebagai bait Allah itu merupakan sesuatu yang sebenarnya diingini oleh generasi perjanjian lama. Nah, kenapa? Karena Alkitab mencatat tadi Roh Kudus diam di dalam kamu. Dalam kitab Ibrani pasal 11 nanti itu kan jajaran pahlawan iman tuh. Dari Musa segala macam mulai dari Adam bahkan. Lalu ayat yang terakhir, 2 ayat terakhir 39 dan ayat 40 ngomong begini. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan, sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Begini logikanya, Bu. Jadi Alkitab mencatat, tanpa kita mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Padahal dalam Ibrani pasal 11 mulai ayat 1 itu dipaparkan sedemikian rupa pahlawan-pahlawan iman yang hebat. Tetapi kenapa di ayat yang terakhir mengatakan tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Nah, ini sebenarnya 1 Korintus pasal 6 ayat 19 ini sebuah perenungan yang hebat yang seharusnya bisa dimiliki oleh setiap orang percaya. Jadi dulu di awal acara kita online lagi di waktu saya pertama kali bicara tentang doa rantai atau rantai doa, saya sampaikan kepada seluruh jemaat bahwa kita mesti mengucap syukur. Kenapa kita berdoa? Ingat, malaikat itu sehebat-hebatnya malaikat tidak pernah ada yang bisa manggil Allah sebagai Bapa. Tetapi kita ini memanggil Allah sebagai Bapa. Kemudian ketika malaikat berdosa, Tuhan cuma ngomong, sudah diusir. Tetapi ketika kita berbuat dosa, Tuhan turun ke dunia. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan sesuatu yang sangat bagus. Dia berkata begini, dia mati itu bukan untuk kamu. Dia mati itu bukan untuk Ibu Gembala. Dia mati, Yesus mati itu bukan untuk saya. Tetapi sebagai saya, sebagai Ibu Gembala, sebagai callers yang ada di rumah. Jadi Yesus mati itu sebagai saudara, itu menunjukkan betapa berharganya kita. Bahkan kalau ayat di Ibrani pasal 11 ayat 39 dan sampai ayat 40, secara khusus ayat 40 itu tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan begini. Kalau nanti ketika kita masuk surga, rasa-rasanya kita akan ketemu dengan orang-orang hebat macam Musa, Daud, Daniel, pokoknya tokoh-tokoh hebat lah ya. Lalu kita akan nanya sama mereka bagaimana pengalaman mereka sehingga mereka tertulis sebagai orang-orang hebat di Alkitab itu. Mereka akan dengan senang hati cerita dong apa yang pernah dialami. Tetapi kemudian setelah mereka cerita, justru mereka akan balik tanya lagi. Mereka bertanya, lalu pada zaman kalian
itu enaknya seperti apa? Karena Roh Kudus itu ternyata pada zaman dahulu itu kan Allah dikenalkan Allah yang transenden. Jadi Allah yang sedemikian jauh, hanya orang-orang khusus yang terima Roh Kudus. Ingat, Saul pernah diurapi dengan Roh Kudus, Roh Allah masuk dalam diri Saul, tetapi pada saat yang berlain waktu, Saul dikuasai oleh roh jahat, Roh Allah pergi. Bahkan Daud pernah ngomong begini, orang tokoh sahabat Daud pernah ngomong begini, Tuhan, kitab Mazmur berkata, satu yang kuminta, jangan ambil rohmu daripadaku. Artinya roh Allah itu bisa diambil, beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang Roh Kudus itu tinggal, dan ini yang sebenarnya menjadi harapan dari tokoh-tokoh perjanjian lama itu. Betapa kita mesti bersyukur, karena kalau tokoh-tokoh perjanjian lama yang sedemikian hebat itu masih nanti pada saatnya nanya, gimana sih pada zaman kalian ketika Roh Kudus hadir, karena kita ini bait Allah, Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Kata diam itu memakai kata, teks aslinya memakai kata oikio. Itu dari kata oikos, itu rumah, berarti rumah itu. Nah, kata oikio itu berarti to dwell in. Artinya tinggal bersama, dan orang yang tinggal bersama satu rumah itu tidak harus memiliki sebuah covenant. Jadi bait Allah itu tidak mau, mau tidak mau, karena Roh Kudus tinggal bersama kita, oikeo tadi, maka kita harus mempunyai sebuah covenant dengan Roh. Maka kita kemudian layak dipanggil sebagai bait Allah. Sebab memang ketika kita lahir baru, roh kita sempurna. Kemarin hari Minggu saya sudah sampaikan, tetapi ingat tubuh dan jiwa kita ini belum. Maka seharusnya perubahan budi ini kita tidak berbicara atau tidak mengacu kepada dunia, tetapi roh yang sudah diberikan ke dalam diri kita inilah yang seharusnya merubah budi kita. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Nah, karena roh kita sudah benar tetapi tubuh dan jiwa belum benar, makanya Roma 12 ayat 1 yang pendahuluannya berkata begini, agar tubuh dan jiwa kita selaras, persembahkanlah tubuhmu. Kenapa tidak persembahkanlah rohmu? Rohnya benar, tetapi jiwanya, kehendaknya, perasaan itu yang masih belum benar, mesti selaras nih dengan roh. Karena tubuh ini kan mengikuti apa kata pikiran. Pikiran ngomong makan, makan. Ngomong minum, minum. Nah, agar pikiran kita kemudian selaras dengan roh, maka tubuh dan jiwa kita harus kita persembahkan di hadapan Tuhan sehingga menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan memperkenan hati Tuhan. Seperti jadi itu kira-kira. Perjanjian lama itu roh Allah itu tidak tinggal Tidak diam. tinggal. Kalau sekarang itu di masa sekarang ini adalah di perjanjian baru kasih karunia Tuhan Roh Kudus tinggal Itu luar dia. biasa. Itu dia. Dahsyat ya, kebaikan Itu yang Tuhan. membuat nanti tokoh-tokoh perjanjian lama mesti nanya sama ibu nanti. Gimana itu pengalaman, perasaan, karena roh Allah itu tinggal terus dalam hidup Iya, kita nggak keluar meskipun masuk ya, Pak. betul, meskipun kadang-kadang gini, kita bicara covenant tadi, covenant itu sebuah perjanjian kadang-kadang untuk tinggal bersama. Ada sesuatu kalau suami istri mau terus tinggal bersama kan kadang-kadang ada perbedaan nih. Tetapi salah satu harus ngalah biar kondisinya aman. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, Roh Kudus itu banyak ngalah loh dengan kita. Kita ini kadang-kadang dengan sesuka hati kita lakukan sesuatu. Tetapi agar covenant, agar tetap tinggal dalam oikeo tadi, tetap diam, maka Roh Kudus ngalah ya sudahlah. Karena kita memiliki kehendak bebas, ya sudahlah. Tetapi dia tetap mengingatkan kita. Seperti itu. Hebatnya Roh Kudus. Iya. Tinggal diam di dalam kita. Betul. Berarti kita ini bait Allah ya. Betul. Apa konsekuensi kita sebagai bait Allah, Pak? Oke, saya mau sampaikan satu saja. Jadi nggak usah banyak-banyak hari ini karena kalau kita banyak-banyak waktu kita kekurangan. Nah, karena roh Allah tinggal dalam diri kita dan kita ini disebut sebagai bait Allah, maka kemudian kita memiliki sebuah konsekuensi karena kita bait Allah. Dan ingat ketika Roh Kudus hadir, mengurapi, masuk dalam seseorang, maka masing-masing kemudian memiliki sebuah panggilan. Di dunia ini siapapun sebenarnya memiliki panggilan, apalagi orang Kristen. Nanti kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, Alkitab mencatat banyak anggota tetapi satu tubuh. Kita diberikan karunia, kita diberikan talenta pada akhirnya untuk membangun tubuh Kristus. Tidak bisa tidak. Tetapi
meskipun begitu kan ada yang jadi tangan, kalau istilahnya dalam karunia itu ada yang jadi guru, ada yang jadi penginjil, ada yang jadi nabi, ada yang jadi rasul dan sebagainya. Masing-masing tidak bisa nabi kumpul hanya melakukan tugas nabi tanpa memiliki sebuah tujuan pertama tadi, bersatu untuk membangun tubuh Kristus. Nah, kesalahan sebenarnya kalau saya mau ingatkan, kesalahan yang terjadi di dalam masing-masing kita, panggilan kita ini adalah ketika kita nyaman dengan pergerakan yang sama dengan kita. Nabi itu mau kumpulnya dengan nabi karena yang dibicarain sama, gerakannya sama, apa yang dilakukan sama. Rasul pengennya ketemu dengan rasul, kan ini satu DNA lah katanya begitu. Lalu kemudian guru itu kalau bisa ya kumpulnya dengan guru, nyaman kok dengan komunitas guru. Enggak salah, tetapi harus diingat, kita ini 5 jawatan dalam gereja itu dibutuhkan oleh gereja untuk membangun tubuh yang satu. Jadi kalau nabi bergerak dengan kenabiannya tanpa mempedulikan kesatuan tubuh Kristus, ini yang membuat Kristus pernah ngomong begini, serigala punya lubang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak dapat atau tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala karena tubuhnya masih terpencar-pencar. Nabi dengan kenabiannya, makanya tidak heran banyak orang kemudian kalau sudah merasa dia sebagai rasul, ketemu dengan pendeta yang urapannya rasul, merasa nyaman di situ dan dia ikut ke sana. Enggak, kita harus setia dengan gereja lokal, callers. Justru kita diberikan jawatan itu agar kita membangun gereja lokal. Kita tidak boleh, kita merasa nyaman dengan kondisi itu, lalu kemudian kita memisahkan diri, tidak boleh. Nah, itu yang membuat kita harusnya memiliki sebuah kerendahan hati. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Sehingga yang paling kelihatan itu adalah ketika atau saat kita ibadah. Dalam sebuah penyembahan, bagaimana Nabi menyembah, tetapi satu tujuan, membangun tubuh Kristus. Rasul juga menyembah, guru juga menyembah, gembala menyembah, penginjil juga menyembah dalam sebuah lingkungan gereja lokal, tapi mereka memiliki sebuah kesatuan. Callers dengan terutama para WL dengar baik-baik. Di sini tugas saudara. Saudara tidak hanya memimpin pujian, tidak hanya memimpin penyembahan, tapi saat itu saudara sedang memimpin penyembah-penyembah yang punya jawatan nabi, guru, rasul, penginjil, gembala. Itu bagaimana kalau istilah kita dalam penyembahan itu ngeflow, satu aliran. Nabi tidak hanya nabi saja, rasul tidak hanya rasul saja, tapi masing-masing semuanya ngeflow sesuai dengan aliran arahan yang Tuhan berikan. Sebab itu WL dengar baik-baik, saudara memiliki sebuah tanggung jawab hebat. Karena sedang menyatukan berbagai jawatan dalam gereja itu, lalu kemudian mereka bisa bareng-bareng dalam aliran yang sama. Itu penting. Itu ngeflow, tidak bisa tidak. Dan dalam penyembahan itu sebenarnya kan ada tanggung jawab, Bu. Nah, tanggung jawabnya itu, jadi penyembahan itu bukan emosional, penyembahan itu bukan begini, wah saya merinding. Karena saya merinding Allah hadir, kalau tidak merinding Allah tidak hadir, tidak begitu. Jadi punya tanggung jawab, bukan emosi. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab penyembahan itu punya tujuan. Tujuannya apa? Pada akhirnya nanti semuanya harus serupa dengan gambaran anaknya yang sulung. Nah, ini konsekuensi menjadi bait Allah, Roh Kudus diam dalam kita. Ketika kita menyembah tujuannya jelas, kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, sayangnya begini, banyak gereja yang hari ini mengejar penyembahan bagus. Musik bagus, WL bagus, singer bagus, LCD bagus, penyembahan naik, kelihatannya jemaat diberkati, itu tidak salah dan memang harus begitu. Tetapi persoalannya gereja hanya berhenti sampai pada penyembahan bagus, padahal tujuan utama penyembahan adalah serupa dengan Kristus. Itu yang seringkali dilupakan sehingga gereja sekarang ini miskin manifestasi penyembahan. Sekali lagi, gereja kemudian miskin manifestasi penyembahan. Pak, dalam penyembahan itu seharusnya ada kesembuhan, ada pemulihan,
ada kekuatan yang baru. Di situ ada ada arahan yang Tuhan berikan. Itu manifestasi penyembahan sehingga gereja semakin satu, semakin serupa dengan Kristus. Nah, tugas WL yang hebat, tugas WL yang berat ini, tetapi sekali lagi ini pengurapan hebat untuk WL. Jadi WL tidak bisa nyanyi yang disukai, tetapi harus ngeflow dengan Tuhan. Lalu kemudian tugas yang sama ini saya, Bugem, Pak Gembala dan pendeta-pendeta lain sebagai pengajar itu juga tidak asal apa yang senang kita sampaikan, tetapi justru ketika kita sedang mengajar itulah dalam sebuah penyembahan gereja ketika kita ngajar bagaimana kita mengarahkan masing-masing panggilan berfungsi secara normal tetapi juga maksimal. Normalnya Nabi ya jangan Ibrani kan ngomong aku melakukan pertandingan yang ditetapkan bagiku. Nabi pikirannya ya Nabi normal, tetapi maksimalnya selain dia memiliki hubungan karib dengan Tuhan juga maksimal untuk membangun tubuh Kristus. Jadi sekali lagi saya ingatkan jemaat Tuhan, kalau saudara sebagai nabi, saudara sebagai rasul, saudara menjadi para diaken, para penatua gereja, saudara memiliki tugas masing-masing, tetapi ingat frame-nya adalah setia kepada gereja lokal untuk dapat membangun gereja lokal sebab kita adalah tubuh Kristus yang sama. Oke. Jadi kita sebagai bait Allah, kita punya panggilan, jawatan masing-masing. Dan pada saat kita menyembah Tuhan di ibadah raya mungkin ya, di satu ibadah ada urapan korporat bersama-sama. Dan masing-masing mempunyai panggilannya, jawatan itu. Harus bersatu, saling membangun, saling menopang, saling melengkapi satu dengan yang lain. Betul. Itu yang saya dapat. Iya, jadi begitu juga Coolers mungkin tidak. Jadi kalau semuanya menjalankan tugasnya manifestasi penyembahan dalam gereja. Kita ngomong dalam frame gereja dulu ya. Ketika penyembah dalam gereja urapan korporat itu mantap sekali. Amin. Itu. Haleluya. Oke, Coolers. Mari kita pembahasan yang begitu luar biasa, pemaparan yang luar biasa dari Pendeta Muda Agus Sunario tentang siapa kita, bahwa kita adalah bait Allah, bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita dan kita mempunyai panggilan masing-masing dalam gereja lokal masing-masing. Kita punya panggilan 5 jawatan sebagai rasul mungkin, sebagai nabi, gembala, pengajar, guru, pengajar atau penginjil. Ya, oleh karena itu mari setelah kita mendengarkan ini semua kita berdoa untuk menyelesaikan pembahasan konsekuensi sebagai bait Allah. Jangan lupa Colors, setia dengan gereja lokal. Amin. Nabi, guru, gembala, penginjil, apalagi belum saya sebut, diaken, pengajar, dan lain sebagainya. Pokoknya saudara punya panggilan setia dengan gereja lokal, di situ panggilan. Baik. Amin. Kita akan berdoa, ada beberapa hal yang harus kita doakan hari ini. Sekali lagi kita hari ini disampaikan bahwa salah satu jemaat kita Pahlawan Iman Gereja Betel Indonesia Cikampek yang banyak menghasilkan buah, Bapak Slamet Gunawan dipanggil oleh Tuhan. Kiranya dari tempat ini kami hamba-hamba Tuhan menyampaikan rasa duka kepada seluruh keluarga dan biarlah kiranya kekuatan anugerah Tuhan dihiburkan. Juga kita berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta Domingus Wohangara yang harusnya malam hari ini sebagai narasumber karena mertua yang dikasihi mama dari Ibu Diana Sahen Solar meninggalkan dan sudah dipanggil oleh Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang juga setia dipanggil oleh Tuhan. Jadi hari ini kita dikejutkan oleh 2 hal dan kiranya mereka dikasihi dan dihiburkan oleh Tuhan. Mari kalau kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini. Oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan, kami adalah bait Allah yang hidup, kudus dan memperkenan hati Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan pertolongan kepada kami semuanya agar kami tidak salah dalam melangkah.
ketika Tuhan sudah tetapkan kami dalam sebuah gereja lokal, kami tahu di sanalah kami bertumbuh, Amin. di sanalah kami harus melakukan atau mempertanggungjawabkan konsekuensi kami sebagai bait Allah. Di sanalah kami harus membangun tubuh Kristus. Dan biarlah kami masing-masing tidak iri satu dengan yang lain. Karena kami masing-masing memiliki panggilan dan panggilan kami sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Sebab itu, Kolers yang dikasih oleh Tuhan, kalau engkau dipanggil sesuai dengan jawatanmu dan hari ini sedang salah berpikir, bertobat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebab apa yang dianugerahkan Tuhan kepadamu sesungguhnya merupakan anugerah agar engkau membangun tubuh Kristus yang satu. Terima kasih, hamba berdoa secara khusus untuk gembala-gembala gereja lokal yang mendengarkan acara hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, mereka mendapatkan hikmat pengertian untuk dapat menyatukan jawatan dalam gereja ini, sehingga dapat bersama-sama membangun sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan, menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam hidup mereka, sehingga manifestasi penyembahan terjadi dalam gereja, dan kami akan melihat perkara-perkara ajaib akan kami lihat di dalam gereja. Terima kasih hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terus juga terjadi di dunia yang kelihatannya belum menurun, dan secara khusus Indonesia. Kami mau berdoa Tuhan untuk tenaga para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat, kekuatan, pertolongan Tuhan menyertai mereka sehingga mereka kuat dalam menghadapi segala perkara. Tubuh mereka mampu untuk menolak segala kuasa sakit penyakit, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya pertolongan Tuhan menyertai mereka dengan kesabaran, kekuatan ya Bapa. Terima kasih, mereka adalah orang-orang yang ada di garda terdepan bangsa ini agar COVID-19 dapat segera diselesaikan Tuhan. Menyerahkan Presiden Joko Widodo, menyerahkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, menyerahkan seluruh jajaran tenaga ahli dan lain sebagainya Tuhan, bahkan tenaga keamanan, para petugas yang Tuhan sudah siapkan, Tuhan memberkati mereka bergerak sesuai bidang masing-masing. Banyak cemoohan yang mereka terima, tetapi biarlah kuat kuasa dari surga memampukan mereka untuk dapat mengatasi ini semuanya Tuhan. Terima kasih. Secara khusus juga hamba berdoa untuk wanita-wanita yang hari ini merayakan Hari Kartini, dan secara khusus hamba-hambamu yang bergerak dalam ladang pelayanan Tuhan. Kartini-kartini gerejamu engkau bela di dalam segala perkara Tuhan. Pengurapan anugerah pertolongan Tuhan engkau nyatakan, sehingga mereka berdiri masing-masing sesuai panggilannya. Mereka menyelesaikan tugas mereka di dunia ini, sehingga ketika mereka meninggalkan dunia ini mereka dengan sukacita karena sudah menyelesaikan panggilan Bapa. Terima kasih juga kalau Bapak Slamet Gunawan, juga Mama dari Ibu Diana Tuhan, yang Tuhan sudah panggil karena mereka juga sudah menyelesaikan tugas mereka di dunia ini. Kami percaya dan hamba tidak perlu berdoa untuk mereka karena mereka sudah bersama-sama dengan Engkau Bapa di surga. Hamba berdoa untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan, kiranya pengurapan anugerah, penghiburan dari surga Engkau nyatakan, sehingga Tuhan mereka dapat melihat di tengah kepedihan, mereka dapat melihat karya Allah yang tidak pernah terputus dalam hidup mereka, dan pada saatnya mereka dapat bersaksi bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih, Engkau Allah yang baik. Menyerahkan seluruh rekan-rekan yang hari ini ada dan para yang ikut acara dalam call hari ini, sapaan Gembala Call Tuhan. Hamba berdoa, kiranya kekuatan pertolongan menyertai setiap mereka, dan mereka diberkati dengan hebat, dan mereka dapat menyelesaikan panggilan mereka di muka bumi ini. Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya pertolongan Tuhan menyertai kami, dan apapun yang kami kerjakan Tuhan membuat berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, sebelum mengakhiri ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Besok kita masih ketemu dalam call siang, dalam 7 series kesalahan keluarga saleh. Setelah minggu lalu dibahas dan banyak jemaat yang respon dengan baik tentang grand design keluarga 5 hal, maka kita akan masuk dalam 7 series, dan kembali Bapak Gembala akan menyapa saudara, ingat jam 12 siang. Dan besok secara khusus akan membahas seorang
hebat namanya Samuel, dia tokoh kedua sebenarnya tokoh pertama terbesar di Israel, baru setelah itu Daud. Nah, Samuel ini orang hebat tetapi anak-anaknya gagal. Pertanyaannya, kenapa tokoh hebat sebesar Samuel itu justru gagal mendidik anak-anaknya? Temukan jawabannya bersama dengan Bapak Gembala besok jam 12 siang. Jam 12 siang, jangan lupa. Lalu kemudian untuk call malam, kita akan ketemu dengan Bapak Pendeta Hasan Winardi, akan berbicara, temanya adalah From Zero to Hero. Nah, seperti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hasan Winardi, saya percaya kita akan diberkati semuanya dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya.